Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara tentang pidato Presiden Prabowo di tahun 2025, tepatnya itu 16 Agustus, terkait dengan hak asasi manusia. Jadi para penonton, para pemirsa dimanapun kalian berada, khusus yang mengikuti saya nanti di media-media online bisa follow dan bisa juga like dan subscribe supaya teman-teman bisa ikuti video-video lain. Oke, kita masuk saja di diskusi kita kali ini. Jadi teman-teman, kalau kita menyimak dengan seksama dalam pidato Presiden kemarin, tepatnya tanggal 16 Agustus 2025 ini, Presiden sama sekali tidak bicara atau tidak menyinggung soal hak asasi manusia. Presiden hanya berdalil di balik isu kesejahteraan, kemudian isu pokoknya yang berhubungan dengan anggaran uang dan segala macam. Tapi ketika itu sudah bicara tentang uang itu untuk siapa, kesejahteraan itu untuk siapa, Presiden juga masih berdalil misalnya di soal rakyat. Padahal kalau ditanya itu, bagaimana dengan rakyat yang dibantai, rakyat yang dibunuh, rakyat yang dilakukan kekejaman dan kekerasan oleh negara karena banyaknya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat. Prabowo kemudian itu tidak menyinggung sedikit pun tentang pelanggaran HAM di kepemimpinan dia yang akan kemudian dia akan seriusi. Nah, ini memberikan gambaran bahwa ternyata apapun yang dia bicara itu hanya narasi-narasi yang kemudian boleh dibilang itu lebih kepada asas manfaat. Jadi rakyat dipakai sebagai tameng hanya untuk kepentingan kaum oligarki, tapi juga untuk kepentingan kaum kapitalis dan segala macam. Nah, satu contoh saja misalnya kalau kita bicara dalam perspektif Papua, misalnya, atau misalnya kita bisa bicara soal kasus pelanggaran HAM masa lalu misalnya di Jawa atau di Sumatera, misalnya di Aceh atau di Maluku atau di mana-mana misalnya, itu satu niat untuk bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu tidak disampaikan. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks Papua. Dalam konteks Papua ini kan terlalu banyak kasus kejahatan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara, baik dari sejak pencaplokan itu sampai dengan hari ini. Baik kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo sendiri, tapi juga ada keterlibatan dia misalnya di kasus Mapinduma. Nah, kasus Mapinduma ini kan ini harus dibuka kembali bahwa ada tindakan kejahatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Prabowo. Pertanyaannya, apakah Prabowo sebagai presiden itu dia mau untuk kasus-kasus kejahatan yang melibatkan dirinya itu kemudian dibuka kembali? Itu satu hal yang penting untuk kita pertanyakan dan refleksikan. Yang kedua itu kan di Merauke, di Papua Selatan itu ada kejahatan perampasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat sampai 2 juta hektar. Dan ini kan bagian dari kejahatan serius dan ini pelanggaran HAM berat karena ini sebagai upaya untuk memusnahkan entitas, memusnahkan kebudayaan, memusnahkan satuan kehidupan dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat di Papua Selatan. Apalagi kemudian mengirim ribuan tentara untuk mengawal proyek yang kalau dilihat itu ini sebenarnya hanya proyek untuk kepentingan kaum oligarki. Karena kalau bicara tentang proyek nasional atau proyek negara misalnya, itu selalu rakyat yang diutamakan keselamatannya, karena itu juga tujuan bernegara. Tapi kalau ada tindakan untuk menghancurkan masyarakat, ada tindakan untuk misalnya menghancurkan kebudayaan dan segala macam, berarti itu kejahatan serius dan itu bagian masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, sayang sekali kejahatan ini tidak pernah disinggung oleh Komnas HAM atau juga tidak pernah misalnya disampaikan oleh kementerian yang membidangi HAM, atau itu juga bagian dari kejahatan terhadap hukum misalnya.